Akhirnya apa? Kaisar berada di dalam kekufuran. Penyebabnya adalah kekuasaan. Dan memang diketahui bahwa bagaimanapun kekuasaan sangat berat. Berapa banyak kaum muslimin yang sekarang mengecap kekayaan dan kekuasaan, terhalangi untuk datang ke majelis yang seperti ini. Orang-orang seperti itu kenapa? Dibutakan oleh dunia. Hati mereka dibutakan oleh dunia. Nas'alullah as-salam wal-afiyah. Dan kalau seandainya kita juga seperti mereka, belum tentu juga kita akan bisa mengaji sampai sini. Saya tidak mengatakan bahwa diri kita bersih, tidak, akan tapi dunia fitnah. Kekuasaan adalah fitnah sebagaimana harta adalah fitnah. Abu Dzar, siapa yang tidak mengenal Abu Dzar? Seorang yang saleh, zuhud, orang yang meninggalkan perdagangannya di Madinah. Dia mengatakan, saya sudah berusaha menggabungkan antara perdagangan dengan perdagangan akhirat, kan tapi saya sebagai seorang muslim tidak bisa menggabungkannya. Dia yang mengatakan begitu. Kemudian dia sendiri yang datang kepada Rasulullah SAW agar diangkat sebagai seorang pemimpin. Apa kata Rasulullah SAW? Ya Abu Dzar, wahai Abu Dzar, innaka rajulun dhaif. Sesungguhnya engkau adalah laki-laki yang lemah. Abu Dzar lemah. Kenapa lemah? Karena memang kekuasaan sangat mengerikan. Maka berhati-hatilah dai-dai yang rakus terhadap kekuasaan. Jangan sombong bahwa ketika kita berada di atas kekuasaan kita bisa merubah. Jangan-jangan kita yang dirubah oleh kekuasaan. Anda tahu bahwa Abdul Malik bin Marwan adalah 5 dari ulama besar tabi'in. 5 dari 5 ulama besar tabi'in. Sebelum dia menjadi khalifah, Abdul Malik bin Marwan dia menjadi khalifah ketiga dari khalifah Bani Umayyah. Dan dia kedudukannya di dalam ilmu, dia adalah 5 besar ulama Madinah. Bayangkan Madinah yang masih banyak para sahabat Rasulullah SAW, dia 5 besar ulama Madinah. Siapa yang membuat rusak Abdul Malik bin Marwan? Dia adalah ulama besar waktu itu. Yang membuat rusaknya adalah kekuasaannya. Padahal waktu itu kekuasaan siapa? Kekuasaan yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, Malikun Adud, kerajaan yang kokoh, yang masih berpegang teguh dengan kitabullah dan sunnah Rasulullah SAW secara umum. Bayangkan dengan kekuasaan sekarang ini. Maka kita katakan, bagi orang yang telah Allah berikan dia ilmu, fokuslah terhadap ilmu. Biarlah kekuasaan bagi orang yang telah Allah tentukan kekuasaan tersebut. Karena jika seandainya setiap dai sudah mengurusi kekuasaannya, siapa lagi yang mendakwai umat? Siapa yang lagi menyampaikan kebenaran? Siapa lagi yang menyampaikan Islam dan risalah Muhammad bin Abdullah? Kalau seandainya bukan, ratusan juta umat membutuhkan kebenaran itu. Dan setiap dan pemiliknya telah meninggalkan ladangnya, maka inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dai seharusnya penasehat. Dia adalah wazir. Ulama seharusnya penasehat umara. Dia yang menasehatinya. Kan tapi belum pernah kita mendengar ulama berebut dengan orang-orang biasa untuk mengejar umara. Belum. Orang sezuhud Sufyanus Tsauri, ulama yang sangat terkenal pada zaman tabi'in. Di majlis yang seperti ini, Harun al-Rashid adalah khalifah Bani Abbasiyah. Dia tabi'in. Harun al-Rashid di hadapannya ulama-ulama besar dan petinggi-petinggi dan pejabat-pejabat setempat. Waktu itu beliau berada di Baghdad. Dilihatnya oleh Harun al-Rashid semua ulama-ulama yang hadir. Jelas kalau seandainya pembesar datang, terus dia mengharapkan kehadiran orang-orang yang dikenal. Maka tidak dia lihat Sufyanus Tsauri, maka dia panggilkan Sufyanus Tsauri. Ketika datang Sufyanus Tsauri, kemudian dia mengatakan, ya Imam. Dia bukakan cincinnya. Cincin pada zaman dahulu khilafah adalah tempat untuk menstempel semua amarat, perintah, keputusan yang dikeluarkan oleh khilafah.
Kemudian dia lemparkan kepada Sufyan ats-Tsauri. Wahai imam, hukumkanlah umat ini kepada kitabullah dan sunnah Rasulullah. Ini cincin saya, peganglah. Apa kata Sufyan ats-Tsauri? Setelah selesai Harun ar-Rasyid, dan dia Harun ar-Rasyid, apa kata Sufyan ats-Tsauri? Wahai Amirul Mukminin, izinkan saya berbicara, akan tapi amankan darah saya. Engkau aman, darah engkau tidak akan saya tumpahkan. Yang pertama, jangan panggil saya kembali jika seandainya saya tidak datang sendiri. Jadi jangan seperti ini panggil saya, sesungguhnya saya mempunyai kesibukan yang lainnya. Begitu dia mengatakan. Dan yang kedua, ini cincin engkau ambillah kembali, saya tidak membutuhkannya. Itu Sufyan ats-Tsauri mendidih darah Harun ar-Rasyid, khalifah yang menguasai seluruh kerajaan Islam. Ketika itu dia langsung berdiri, hendak memanggil Nata. Nata itu adalah kebiasaan khalifah pada zaman-zaman dahulu. Ketika Nata dipanggil adalah apa namanya, kulit binatang yang digunakan untuk menampung darah orang yang akan dipancung. An-Nata. Apa kata penasehatnya? Ya Amirul Mukminin, bukankah engkau telah amankan dia? Duduk lagi Harun ar-Rasyid. Setelah selesai pertemuan tersebut, keluarlah Sufyan ats-Tsauri. Kemudian berbondong-bondonglah murid-muridnya dan ulama-ulama besar menyepelekan dan mencemehkan keputusan yang dibuat oleh imam yang besar ini, Sufyan ats-Tsauri. Cemehkan. Kemudian apa yang dikatakan oleh Sufyan ats-Tsauri? Apakah kalian memerintahkan saya untuk menyeberangi lautan di saat saya tidak pandai berenang? Demi Allah, saya tidak akan lakukan. Padahal maslahat ada. Kenapa tidak ada maslahat? Dia adalah ulama besar, mengetahui kitabullah dan sunnah Rasulullah SAW. Akan tapi kalau seandainya maslahat itu akan membinasakan diri, maka jangan cari itu sebagai maslahat. Kalau itu akan membinasakan Anda dan menghancurkan akhirat Anda, jangan itu tidak. Nah, ini yang harus dipahami oleh pakar dai-dai politik kita zaman sekarang. Jangan menjual agama, jangan menjual kata-kata maslahat Islam. Anda masuk ke politik, kemudian Anda katakan ini untuk maslahat Islam. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Masa depan adalah Allah yang bertanggung jawab. Akan tapi Anda masuk dan Anda terjebak di dalam kubang maksiat, kubang kekotoran, akan membinasakan akhirat Anda. Makanya Sufyan ats-Tsauri tidak menginginkan. Dengan ketebalan imannya, saya tidak mengatakan bahwa politik Islam harus ditinggalkan, tidak. Akan tapi saya mengharapkan dai-dai berjibaku untuk mendakwahi kebenaran, mendakwahkan Islam kepada pejabat-pejabat kita itu, supaya dia menjadi Umar bin Khattab, biar mereka menjadi Umar bin Abdul Aziz, mereka menjadi Sulaiman bin Abdul Malik, biar mereka menjadi Mutawakkil billah, orang-orang yang besar. Mereka adalah raja-raja. Akan tapi kenapa mereka berubah? Perubahan karena nasihat yang ada pada orang-orang yang baik. Rusaknya Kaisar ini kenapa? Kaisar kenapa rusak? Karena sekelilingnya orang-orang tidak ada yang baik. Maka hendaknya dai-dai adalah penasehat kekuasaan, bukan sebagai berebut kekuasaan.